Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Rukun salat yang ke-15 menurut kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah. Rukun salat yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi pada waktu duduk tahiyat akhir. Jadi membaca sholawat kepada Nabi itu termasuk rukun sholat. Ai fil qu'udi ba'da tasyahhudil akhiri, yaitu pada waktu duduk setelah membaca tasyahud akhir, yang pada pengajian minggu yang lalu ya udah dibahas. Itu rukun sholat. Berkata Imam Syarqawi, wa aqallus sholati ala nabi wa alihi Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Adapun sedikitnya membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu, Allahumma sholli ala Muhammadin wa alih, itu sudah cukup. Sedikitnya itu segitu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alih, itu pendeknya. Jadi boleh baca segitu, boleh. Karena itu sudah termasuk baca apa? Sholawat. Bahkan wa yakfi sallallahu ala Muhammadin aw ala rasulihi awin nabiyyi. Termasuk juga baca sholawat ketika membacanya itu sallallahu ala Muhammad dalam sholat tuh. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Itu sudah cukup. Atau sallallahu ala rasuli, sallallahu ala nabi, tapi tidak termasuk apabila membacanya sallallahu ala Ahmad misalnya. Walaupun Ahmad itu termasuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendeknya ya. Pendeknya baca salawat apa? Tadi apa? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali, atau membaca sallallahu ala Muhammad. Jadi harus ada kejelasan gitu membaca sholawatnya. Kenapa tidak boleh dengan kalimat Ahmad? Sebab li'anna sholata yutlabu fiha mazidul ihtiyati. Karena membaca sholawat dalam sholat itu mesti ditambah kehati-hatiannya. Beda dengan khutbah. Kalau khutbah itu lebih luas, artinya bisa dengan Allahumma sholli ala, selain kalimat Muhammad. Nah, karena khutbah itu lebih luas. Falam yukta parpihama fi naw'a ibhami khilafin fil khutbati, maka apabila menyebutnya dengan sallallahu ala Ahmad itu tidak dimaklumi, tidak diampuni, artinya tidak boleh dalam sholat. Karena di dalam sholat itu tidak bisa membacakan sholawat dengan kalimat yang samar. Nah, beda dengan dalam khutbah, fa innaha awsa'u minha. Karena kalau khutbah itu lebih luas daripada sholat. Contoh misalnya kalau dalam khutbah kan orang gerak-gerak badan tidak batal apa? Sholat. Tidak batal khutbah. Tapi kalau dalam sholat gerak-gerak badan
bukan pada ketentuannya bisa membatalkan apa? Sholat. Nah, namun sholawat yang paling utama dalam sholat itu wa akmaluha as-sholatul ibrahimiyatu. Yang paling utama adalah membaca sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Nah, sholawat Ibrahimiyah ini wahia afdolus siyagi, yaitu yang paling afdol segatnya, susunan kalimatnya. Yang mana sering kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Udah hafal banget tuh ya. Kan nama sholawat tuh di Indonesia malah macem-macem banget ya. Nah yang tadi itu sholawat apa? Ibrahimiyah. Jadi kalau ditanya yang mana sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang dibaca dalam tasyahud akhir, itu namanya sholawat apa? Ibrahimiyah. Ada yang mengatakan di dalam sholat itu sholawatnya tidak boleh pakai sayyidina. Kita dengar ya. Kalau di luar sholat boleh katanya pakai apa? Sayyidina. Tapi di dalam sholat tidak boleh pakai sayyidina. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau dalam sholat tidak pakai sayyidina, di luar sholat pakai sayyidina. Nah, di sini dijelaskan wal akmalu ayatiya bilab disiyadati li'anna fihi sulukal adabi. Yang paling sempurna dari sholawat Ibrahimiyah dalam sholat itu ayatia bilab disiyadati, yaitu mendatangkan lafaz sayyidina. Justru di sini lebih apa dikatakan? Lebih sempurna. Nah, kalau tadi ada yang berpendapat tidak boleh dalam sholat pakai sayyidina. Di sini kata Syekh Nawawi justru lebih sempurnanya itu memakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lalu bagaimana? Boleh tidak pakai sayyidina? Boleh. Boleh tidak pakai? Boleh. Wong tidak membatalkan apa? Sholat. Karena yang terpenting itu rukunnya apa? Membaca sholawat. Alasan disebut lebih sempurna li'anna fihi sulukal adabi, karena dengan menambahkan lafaz sayyidina itu menambah dalam adab tata krama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Nomor selanjutnya as-sadisa asyara as-salamu. Yang ke-16 rukun sholat itu membaca salam. Yang dimaksud rukun itu salam yang pertama, salam yang ke kanan itu. Lafadznya yang termasuk rukun itu assalamualaikum, segitu. Adapun warahmatullahi, ada yang ditambah as'alukal jannah, itu tambahannya. Jadi kalau baru assalamualaikum tut batal apa tidak? Belum ngomong warahmatullah baru assalamualaikum
batal kita wudunya. Sah tidak sholatnya? Sah, karena sudah selesai. Nah, assalamu alaikum itu adalah rukun sholat yang ke-16 dalam kitab Kasyifah. Syaratnya salam ini perlu perhatikan. Al-awalu al-ityanu bi'al. Yang pertama, salam itu harus pakai alif lam. Assalamu. Alif lam sin lam alif lam. Assalamu. Jangan al-salamu bacanya. Harus as-salamu. Disebutnya dalam ilmu tajwid alif lam syamsiyah. Dimasukkan ke sin. As-salamu. Nah, harus pakai alif lam. Jadi tidak cukup dengan lafaz salamun alaikum. Tidak pakai alif lam. Salamun alaikum, tidak pakai assalamu alaikum. Tidak cukup. Tidak jadi itu. Alasan tidak cukupnya li adami wurudi, karena tidak ada dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya salam seperti itu di akhir sholat tidak ada ajarannya, tidak jelas mengikuti siapa. Jadi yang benar itu bagaimana? Pakai alif lam. Assalamu alaikum. Itu satu, assalamu pakai alif lam. Asani kaful khitobi. Yang kedua harus ada kaf khitab. Kaf khitab itu menunjukkan kepada orang yang ada di depan kita. Mukhotob. Nah, mukhotob kan domir itu banyak. Ada domir mukhotob, ada domir goib ya. Domir hadir, domir goib. Nah, walaupun sama-sama domir tidak cukup assalamu alaihi, assalamu alaihima, assalamu alaihim, tidak cukup. Atau assalamu alaihinna, tidak cukup. Tapi harus apa? Mendatangkan kaf khitab. Assalamu alaikum. Nah, itu kaf khitab. Harus pakai kaf khitab. Assalamu alaikum. Makanya syarat yang ketiga menyebutkan as-salisu mimul jam'i, harus mendatangkan mim jama dalam lafaz alaikum tadi. Jadi kalau alaika tidak sah, alaikuma tidak sah. Alaika berarti kepada kamu satu orang, alaikuma kepada kamu dua orang, atau alaikunna kepada kalian perempuan. Tapi harus bagaimana? Datangkan mim jama assalamu alaikum. Tidak boleh assalamu alaika, assalamu alaikuma, atau assalamu apa? Tadi alaihi, alaihima, alaihim. Harus assalamu alaikum. Harus ke bawah mimnya ya. Jangan assalamu alaikum atau assalamu alaika ya. Assalamu alaikum. Nah, itu syaratnya. Kemudian syarat yang keempat dalam mengucapkan salam itu ayatiya bihi bil arabiyyati, membaca salam itu dengan bahasa Arab, yaitu yang kita baca bahasa apa? Arab. In qadara 'alaiha, apabila mampu membaca salam dengan bahasa Arab. Lah wong mampu kita ya. Wa ila, jika tidak mampu, ini mah baru mungkin ya, sholatnya masuk Islamnya baru, tarjama, maka diterjemahkan. Tapi di kita mah kan jangankan muslim, non muslim juga bisa assalamualaikum ya. Nah gitu. Non muslim saja kalau ketemu kita assalamualaikum. Atau non muslim pidato pakai apa juga assalamualaikum. Artinya mengucapkan ini sangat mudah.
bagi yang normal gitu. Wa ayyatalafadhu bihi, dan orang yang sholat itu harus melafadzkannya dengan assalamu. Tidak bisa diganti dengan kalimat lain walaupun maknanya sama. Assalam itu kan keselamatan. Misalnya diganti fala yakfi al amanu alaikum, keamanan, keselamatan bagi kalian, tidak cukup. Mentang-mentang lagi belajar bahasa Arab misalnya ya, sekali-kali diganti assalamualaikum dengan al-amana alaikum. Wah, tidak sah. Tidak boleh diganti dengan kalimat lain. Harus dengan kalimat assalamu alaikum. Itu syarat keempat. Harus begitu tuh, syarat. Kalau tidak ada syarat berarti kan tidak yang disyaratkan ya. Al-khamisu ayyusmi abihi nafsahu haitsu la mani'a minas sam'i. Yang kelima, orang yang sholat itu harus memberikan pendengaran baca salamnya kepada dirinya. Artinya begini, baca salam itu harus terdengar oleh diri kita. Jangan silent. Dibang nengok aja ya. Tidak bunyi, harus terdengar oleh kita sendiri. Paham? Harus terdengar oleh kita sendiri. Coba perhatikan. Falau hamasabihi haitsu lam yusmi bihi nafsahu lam yu'tadda bihi. Apabila orang itu berbisik membaca salamnya, sehingga karena berbisik ia tidak bisa mendengar bisikannya itu sendiri, maka lam yu'tadda bihi, tidak dihitung membaca salam itu, fatajibu i'adatu, dan ia wajib mengulanginya. Ngumik doang, gerak doang bibirnya, atau berbisik doang, tidak terdengar oleh dirinya sendiri, itu tidak dihitung baca salam begitu. Kalau tidak diulangi tidak sah salatnya ya. Masya Allah, batal salatnya. Paham ini? Paham? Dikatakan di sini fatajibu i'adatuhu, maka wajib mengulangi baca salamnya yang tidak terdengar tadi, diganti dengan baca salam yang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna wal khuruja minas sholati bidzalika, apabila orang tersebut pada waktu membaca salam yang berbisik tadi, yang tidak terdengar tadi, dia ada niat keluar dari sholat bersamaan dengan salam yang berbisik, sekaligus dia niat keluar dari sholat, maka batolat sholatuhu, batal sholatnya. Kan salam itu ada harus niat keluar sholat ya. Nah, sementara salamnya berbisik, maka dia batal apanya? Sholatnya, karena salamnya belum sah. Sedangkan salam itu rukun sholat. Dalam rukun itu ada syarat yang tidak ia cukupi. Apa itu? Memberikan pendengaran kepada diri sendiri. Ruwet juga sholat ya. Kirain asal ngebut aja gitu ya. Masya Allah. Banyaknya dalam sholat nih, banyak. Meletakkan tangan di mana, nanti kita bahas ya ke depan ya. Kan ada yang Allahu Akbar di dada, ada yang Allahu Akbar di bawah udel, ada yang Allahu Akbar di atas pusernya. Ini yang mana? Mengangkat tangan ada yang sampai ke telinga, ada yang cuman di sini, malah ada yang di sini. Jadi yang mana? Nanti kita bedah itu. Bangun dari sujud, bangun dari duduk, ada yang meletakkan tangan begini, ya kan? Ada yang dikepel begini, ada juga yang tidak. Jadi bagaimana ini? Jadi yang mana ini? Nah, kalau tidak ngaji nggak ketemu kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita sampai di situ bahasanya ya. Memang berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda-beda,
Kita harus tahu sumbernya, mengikuti yang mana kita. Harus tahu sumbernya. Jangan asal ikut-ikutan. As-sadisu yang keenam, ayyuwaliya baina kalimataihi. Syarat salam yang keenam itu yaitu terus menerus langsung baina kalimataihi, antara kalimat salam. Assalamu alaikum. Falau lam yuwali bi an sakata sukutan tawilan au qasiron qasada bihil qat'a dharra. Apabila antara kalimat assalamu dengan kalimat alaikum itu ia berhenti lama atau berhenti sebentar dengan niat memutuskan dua kalimat dharra, maka itu merusak sholatnya. Harus langsung assalamu alaikum. Nanti di alaikum juga dibahas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullah. Mim sukun ke depannya ada waw. Jangan idgham, jangan ihfa ya. Wajib idhar. Dan kadang-kadang ya kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, itu namanya diidghamkan, digunakan. Tidak boleh, karena antara mim sukun dengan wawu, mim sukun dengan fa itu wajib idhar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mimnya segera dilepas dan datangkan huruf wawu. Jangan disatukan Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh. Lepaskan dulu bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Waduh, wahdar lada wawin wafa antakhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Begitu. Hati-hati ketika mim sukun ke depannya ada waw, ke depannya ada fa, karena keduanya makhrajnya berdekatan. Tetapi tidak bisa disatukan. Idhar. Dalam ilmu tajwid itu mah ya. 6 tuh, jangan dipisah. Wa kada law fasala baina kalimatai bi kalamin ajnabiyyin kama fil Fatihati. Demikian pula madorot solatnya apabila memisahkan antara dua kalimat tadi dimaksud dengan kalimat-kalimat yang lain yang disebut kalimat ajnabi, sama hukumnya seperti membaca Fatihah. Kenapa sama? Karena sama-sama rukun sholat. Ketujuh, syaratnya salam nih. As-sabi'u ayyatiyabihi min julusin au badalihi. Dan yang ketujuh, membaca salamnya itu ketika duduk atau pengganti duduk. Umpama orang yang sholatnya sambil tidur. Fala yasihul ityanu bi min qiyamin masalan, maka tidak sah membaca salam itu ketika dia berdiri. As-saminu yang kedelapan, ayyakuna mustaqbilal kiblati. Membaca salam itu harus dalam kondisi menghadap kiblat, bisodrihi, dengan dadanya. Assalamualaikum. Kan kalau duduk tawarruk mah kadang-kadang dada ke bawah ya. Saking pinggangnya ini tidak bisa lentur, begini sholatnya. Kalau begini batal nih. Kiblatnya di sana, dadanya dia miring ke kiri, batal sholatnya. Sepanjang sholat dada ini harus kemana? Ke kiblat. Termasuk pada waktu ngucap assalamualaikum, dada ini posisinya harus kemana? Ke kiblat. Nah, beda lagi apabila fa'in falau tahawwala bihi, falau tahawwala bihi anil kiblati qabla ikmalihi batalat.
apabila dadanya ini berpaling dari arah kiblat sebelum sempurna salamnya, batal sholatnya. Saking penggenaan ini kali ya. Begini, lama-lama miring. Assalamualaikum. Dadanya udah miring kemana? Ke kiri atau ke kanan? Sebelum selesai assalamu alaikum, maka itu batal apanya? Sholatnya. Bi khilafil iltifatil wajhi, beda dengan iltifatul wajhi, berpaling wajah, nengok gitulah. Kalau wajah fa innahu la yadurru, ini mah tidak membatalkan sholat, bal yusannu, bahkan disunatkan. Begitu salam kan assalamualaikum, kan begitu ya. Nah, bahkan disunatkan ayat tapi tabihi fil ula yaminan. Sunat dia menengok ke sebelah kanan pada salam yang pertama. Ukurannya itu hatta yaro man khalfahu khaddahul aiman, sampai sekira orang yang ada di belakang kita bisa melihat pipi kanan kita. Paham maksudnya? Ukuran nengok ke kanan itu sekira orang-orang yang di belakang kita bisa melihat pipi kanan kita. Berarti kudu begini tuh. Ya. Nah, nanti salam ke kiri sekira orang-orang yang ada di belakang kiri kita bisa melihat pipi kiri kita. Tuh begitu. Jangan irit banget. Assalamualaikum lah. Nggak ngaji sih. Paham? Ya mungkin ukuran gampangnya itu bisa natap lurus ke kanan lah gitu ya. Bisa natap lurus ke kiri. Ukurannya kira-kira kalau ke kanan, pipi kanan kita terlihat oleh orang yang di belakang kita. Kalau menengok ke kiri, sekira pipi kita itu terlihat oleh orang yang di belakang kita. Itu ukurannya. Jangan irit-irit banget lah orang nggak bayar ini. Atasi'u yang ke-9, alla yaqsida bihi ghairahu, tidak ada maksud dengan salam itu kecuali maksud salam saja. Fayaqsida bihi at-tahallula faqat, maka dengan salam itu maksudnya tahallul saja. Tahallul itu artinya menyudahi sholat. Au ma'al khobari, atau niat salam itu niat tahallul dengan memberitahu bahwa sholat itu sudah selesai. Nah, tapi kalau dengan salam itu falau qasoda bil khobaro, apabila niatnya memberitahu bahwa sholat selesai saja, lam yasiha, tidak sah sholatnya. Jadi ternyata tidak asal salam-salam aja ya. Tidak asal salam-salam saja. Imam terutama. Assalamualaikum, dalam hati imam itu ada niat salam, niat keluar sholat, ya kan? Niat tahallul, niat memberi tahu, kumpul di imam tuh. Kalau niatnya salam imam itu hanya memberitahu ke jamaah bahwa sholat sudah usai, batal sholatnya. Karena harus yang tadi niatnya itu niat salam, niat tahallul sholat. Baru boleh ditambah yang tadi, niat khobar. Aduh, pantesan pada malas ngimamin ya. Ruwet jadi imam tuh ya. Ruwet. Bagaimana tidak ruwet jadi imam? Menanggung jawab kekurangan makmum.
Kalau makmum Fatihahnya kurang fasihat, sholatnya kurang sempurna, yang tanggung jawab siapa? Imam. Kalau imamnya juga Fatihahnya jelek, bagaimana menanggung jawab yang lain? Ya, nah, imamnya juga sholatnya butut, bagaimana bisa menanggung jawab yang lain? Dirinya aja butut. Masya Allah. Tapi ya kita mah kan rata-rata lah ya. Rata-rata ya rata-rata aja ya. Saling mengisi aja ya. Masya Allah. Alhamdulillah untungnya kita masih ngaji. Moga-moga dengan ngaji itu menutupi kekurangannya. Kirain sholat tuh cukup rajin aja ya. Enggak juga lah. Enggak cukup rajin sholat, ilmunya enggak ada. Dah tuh ya, 9 ya. Ke-10, al-ashiru alla yazida fihi alal waridi ziyadatan taghayyarul ma'na. Yang ke-10, tidak boleh menambahkan kalimat yang tidak diajarkan, tidak ada sumber, dan mengubah atau merubah makna. Contoh misalnya, ka'an qala assalamu wa alaikum. Assalamu wa alaikum ditambah apa? Wow. Nggak boleh tuh. Mestinya bagaimana? Assalamu alaikum. Ini pengen keren, assalamu wa alaikum. Wah, nggak boleh tuh dalam sholat begitu. Beda lagi kalau dititipin salam. Kata Kang Sodik, Pak Kiai ada salam dari Ustadz Bukhari. Nah, saya menjawab alaika wa alaikum salam. Oh, dalam sholat mah jangan ditambah-tambah. Dalam sholat mah sudah cukup apa? Assalamu alaikum. Tidak usah ditambah assalamu wa alaikum. Nanti ada yang jawab waalaikumsalam ya. Nah. Ditambahkan wawu bainal mubtada wal khobar. Wa alla yanqusu anhu bima yughayyirul makna. Dan juga tidak boleh ditambah dikurangi dengan yang merubah makna. Tadi tidak boleh ditambah, sekarang tidak boleh dikurang. Contoh, assalamualaikum dibuang satu hurufnya alif. Asalnya assalamu ya. Dibuang hurufnya satu, lamnya misalnya assamu alaikum. Ini rubah maknanya. Assalamualaikum ente mabok gitu. Yang tadinya assalam keselamatan untuk kalian semua diganti assalamualaikum mabok lu semua gitu kan. Bahaya, tidak boleh karena itu merubah makna. Cuman hilang lamnya saja. Dari assalamu menjadi assamu, merubah makna. Naam lau qala assalamu tamu, juga tidak termasuk salam bila diganti dengan tambah dengan assalamu tam alaikum. Assalamu tamu alaikum. Naam tidak boleh ditambah dengan lafaz yang lain. Assalamu tam, salam yang sempurna, alaikum kepada kalian. Dah ya, banyak lagi lah ya. Sepuluh tadi ya. Syarat salam itu ada 10. Jadi yang jadi rukunnya itu hanya 2 kalimat tuh. Assalamu alaikum. Kesananya ditambah boleh warahmatullah
wabarakatuh. Yang tidak boleh itu disela antara assalamu alaikum atau ditambah di antara assalamu alaikum. Kalau setelah itu kan sudah beres sholatnya. Pada mim alaikum itu sudah selesai apa? Sholat. Salam yang ke kiri itu hukumnya sunat. Makanya ada yang dikencengin bacanya, jahar. Ada yang tidak, karena sudah di luar apa maksudnya? Di luar sholat. Wah, ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi as'alukal jannah. Begitu ke kiri assalamualaikum warahmatullahi as'aluka najata minan. Nah, jangan wabarakatuh ya. Nah, tidak ada ajarannya. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada yang ditambahkan. Kalau salam tangannya digituin tuh. Assalamualaikum ke kanan. Nanti ke kiri assalamualaikum. Gak tahu tuh, saya belum nemu itu dalilnya. Mau dicari dulu ya. Tapi belum nemu itu. Suka ada yang gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya belum ketemu. Nanti kalau udah ketemu disampaikan. As-sabi'a asyara yang ke-17 rukun salat. Ailil arkanil madhkurati wa huwa ja'lu kulli syai'in fi martabatihi wa huwa minal af'ali wa wuqu'u kulli syai'in min martabatihi wa huwa suratus sholati. Yang ke-17 yang terakhir ini rukun salat itu adalah tartib. Yang dimaksud tartib melakukan semua rukun pada tempatnya masing-masing. Yang mesti dahulu dilakukan pendahuluan, yang belakangan dilakukan belakangan. Masalah tartib ini sudah dibahas pada bab wudu ya. Mendahulukan yang mesti dahulu dan membelakangkan yang mesti dilakukan belakangan. Itu namanya apa? Tartib. Gambaran tartib itu apa? Misalnya dalam sholat seperti niat, takbiratul ihram, berdiri itu makan satu tuh. Niat, takbiratul ihram, berdiri itu satu waktu, ya kan? Setelah itu baru ada al-fatihah. Gitu maksudnya ya. Setelah itu kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara sujud dua, sujud lagi, baru nanti tasyahud akhir dan seterusnya. Itu maksud tartib. Gambaran sholat itu begitu. 17 selesai nih rukun sholatnya. Tinggal sunat hayatnya, sunat abadnya, ya. Di mana saja mengangkat tangan ketika sholat. Apalagi tuh yang membatalkan sholat. Masih banyak pikir-pikir ya. Masih banyak. Nah. Khatimatun. Ini sebagai penutup dari rukun-rukun sholat. Wa yajibu ayyaksida biruknin goerohu faqat falau hawali tilawatin wa ja'alahu ruku'an lam yakfi li'annahu sarafahu ila ghairil wajibi fa'alaihi ayantasiba liyarka'a wa kada la rafa'a minar ruku'i faz'an fala yakfi fa'alaihi ayyauda ila ruku'i summa yarfa'. Dalam setiap rukun sholat itu tidak wajib niatnya itu hanya untuk melakukan rukun itu. Tidak boleh ada niat yang lain. Di sini digambarkan seperti halnya orang yang turun dari berdiri tujuannya untuk sujud tilawah. Karena ada surat yang dibaca wasjud faqtarib.
Itu kan niatnya apa? Mau sujud tilawah. Tiba-tiba berhenti di ruku dia. Nggak jadi sujudnya, ruku aja gitu. Maka dia harus kembali ke atas dan kembali ruku lagi. Ruku yang itu tidak dihitung. Karena tidak ada tujuan untuk melakukan ruku. Sujud niatnya apa tadi? Sujud tilawah. Paham maksudnya ya? Seperti halnya begini. Orang sedang ruku. Nah, lau rofa minar rukui faz'an. Dia sedang ruku, tiba-tiba gempa kemarin. Ada gempa ke sini. Lagi ruku, karena kaget gempa, bangun dia jadi tidak. Tetapi ingat, bangunan dia itu tidak ada niat tidak. Maka dia wajib kembali ruku lagi. Paham ya? Itu mah ke bawah kaget yang tadi mah. Astagfirullahaladzim, gitu gempa. Nah, maka dia wajib kembali ruku lagi. Karena bangunnya itu layak tidak dimaksud untuk melakukan suatu ruku. Dikatakan di sini fa'alaihi ayyauda ilar ruku'i, maka ia wajib kembali ruku summa yarfa'a, baru dia bangun tidak. Itu yang dimaksud, setiap rukun itu harus niat melakukan rukun itu. Tidak karena sembarangan kesampur, kata orang Sunda mah. Mau sujud tilawah nggak jadi dipakai ruku aja ya. Jadi begitu dia turun mau sujud tilawah, dia pikir-pikir lama ruku aja gitu. Nah, tidak boleh begitu, tidak cukup. Tidak cukup, tidak jadi rukunya. Dia harus kembali berdiri. Begitu ya, cukup ya. Allahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.